Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Praktikum Embedded System. Kita bertemu di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan pertama, yaitu tentang dasar-dasar dari Embedded System itu seperti apa. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang microcontroller dan papan sistem terpadu itu seperti apa dan ada apa saja. Oke, mungkin bisa kita next. Di sini ada pengertian dari microcontroller itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi microcontroller dia adalah perangkat keras komputer kecil yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam sistem elektronik. Nah, microcontroller ini terdiri dari CPU, RAM, dan juga ROM atau flash. Nah, berbagai perangkat input ataupun output juga itu termasuk dalam microcontroller. Dan seringkali dilengkapi dengan berbagai perangkat keras tambahan seperti timer, penghitung, dan konverter serial. Jadi microcontroller itu dia adalah bagian ya, teman-teman, bagian dari modul. Nah, modul ini adalah nama lain dari papan sistem terpadu. Nah, contohnya apa? Nah, biasanya kalau di komputer atau di sebuah PC ya, teman-teman. Nah, di dalam PC kan biasanya kita menemukan ada yang namanya motherboard nih, teman-teman. Nah, motherboard itu adalah papan sistem terpadunya. Nah, microcontroller adalah bagian kecil yang menjadi otak dari sebuah hardware tersebut nih. Nah, kalau di komputer berarti kan microcontrollernya adalah prosesornya ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus membedakan nih antara microcontroller dan papan sistem terpadu. Jadi microcontroller adalah bagian dari papan sistem terpadu yang biasanya itu memiliki fungsi paling utama atau kegunaannya itu sangat-sangat berguna untuk sistem tersebut, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis dari microcontroller ya, ada yang 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Nah, 8 bit ini untuk satu output ya teman-teman. Lalu untuk 16 bit itu biasanya bisa 3 sampai 4 output, dan juga di sini untuk 32 bit itu lebih lanjut lagi, lebih besar kayak gitu. Nah, di sini ada yang konektivitasnya nirkabel. Nah, nirkabel ini biasanya kita temukan untuk IoT ya teman-teman. Dan juga di sini ada microcontroller khusus. Nah, yang khusus ini biasanya dia di dalam IC-nya atau di dalam chipnya itu udah ada program-program yang sudah tidak bisa diubah. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah biasanya di dalam IC ya, integrated circuit itu ada yang namanya atau beberapa model itu ada yang IC timer, ada IC N or not gitu. Nah, dalam IC timer juga di situ udah ada program-programnya nih teman-teman. Nah, IC timer itu biasanya untuk waktuan. Setiap kakinya itu udah ada fungsi-fungsinya. Yang kayak udah ada untuk input atau output atau nantinya untuk GND-nya, V inputnya gitu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari microcontroller. Nah, di sini kita masuk ke dalam papan sistem terpadunya. Nah, dalam papan sistem terpadu itu dia adalah perangkat keras komputer yang lengkap ya dalam satu papan sirkuit terpadu. Nah, jadi di dalam satu alat atau satu hardware-nya itu tuh lengkap oleh beberapa komponen yang biasanya di dalam elektronika ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat di sebelah kanan ada gambarnya, itu ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno itu namanya adalah papan sistem terpadu. Nah, jadi semua satu unit itu ada beberapa sistem komputer lain. Di sini ada kapasitornya, lalu ada transistornya bahkan, dan ada IC-nya. Nah, microcontrollernya ini adalah yang bagian panjangnya ya teman-teman. Dari bagian panjang ini tuh adalah microcontroller. Nah, kalau papan sistem terpadu itu satu unitnya, satu papan semuanya itu adalah papan sistem terpadu, atau nama lainnya adalah modul kayak gitu. Nah, papan ini semua komponennya itu diperlukan ya untuk menjalankan sistem komputer mandiri, termasuk CPU, RAM, input output, dan juga ada yang biasanya pin-pin untuk WiFi ataupun Bluetooth di teman-teman. Jadi dibedakan ya antara microcontroller dan juga papan sistem terpadu.
microcontroller itu adalah bagian dari papan sistem terpadu yang biasanya fungsinya itu adalah sebagai suatu otak dari sebuah papan sistem terpadu itu, atau biasanya disebut dengan prosesor ya kalau di dalam komputer. Nah, kalau di dalam papan sistem terpadu ini biasanya namanya adalah IC. Kayak gitu, teman-teman. Lalu di sini ada contoh papan sistem terpadu. Ya, di sini contohnya ada dua yang paling umum kita pakai. Nah, dari dua ini biasanya terbagi lagi menjadi beberapa versi ya. Yang pertama itu ada Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi itu untuk suatu hal yang sifatnya advance ya, karena di sini Raspberry Pi ini secara bahasa gampangnya adalah komputer mini ya teman-teman. Jadi di dalam Raspberry Pi ini dia biasanya digunakan untuk ke arah-arah data mining juga bisa, ke arah AI juga bisa. Jadi di dalam Raspberry Pi ini dia fungsinya untuk computer vision ya, untuk mendeteksi muka atau apapun itu di dalam Raspberry Pi. Nah, Raspberry kenapa disebut lebih advance? Karena sebenarnya ini untuk project-project yang bakal digunakan di suatu industri juga biasanya bisa menggunakan Raspberry Pi. Nah, harganya juga tergolong mahal banget ya teman-teman, sampai jutaan. Karena benar-benar Raspberry Pi ini berguna banget dipakai untuk suatu project yang lebih advance. Nah, di sini ada Arduino Uno nih teman-teman. Arduino Uno ini biasanya kita pakai untuk sistem-sistem kecil-kecilan dulu aja gitu ya. Karena di sini untuk pembelajaran kita menggunakan Arduino Uno saja udah cukup gitu. Karena nanti kalau kita paham basic Arduino Uno, pindah ke Raspberry Pi itu tidak jauh beda konfigurasinya. Bahkan Arduino cocok banget karena di sini untuk range harganya masih terbilang murah banget kayak gitu. Nah, di sini ada pengenalan dari Arduino IDE ya, teman-teman. Yang pertama itu ada sebelumnya kalau kalian buka Arduino IDE-nya, di sini sketch awalnya adalah atau tampilan awal UI interface ya adalah bakal seperti ini. Nah, di sini sudah ada nomor-nomornya dan setiap nomor itu ada fungsi-fungsinya ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada verify, itu untuk code checking atau mengcompile. Lalu nomor 2 ada upload. Nah, upload ini untuk mengirimkan kode hasil compile ke dalam controller. Nah, jadi ini nomor 3 ini ada new, yang keempat ada open, yang kelima ada save. Nah, 6 ini adalah serial monitor. Nah, serial monitor ini nanti bakal kita praktekin gimana cara pakainya. Intinya di dalam serial monitor itu kita bisa melihat outputnya itu tidak secara hardware, tapi secara softwarenya itu kita bisa melihat di dalam serial monitor. Lalu di yang nomor 7 itu ada sketch name. Nah, sketch name ini buat penamaan file kita ya, misalkan LED dot apa gitu, itu sketch name. Nah, nomor 8 itu ada kode area. Nah, kode area ini buat untuk menuliskan program yang bakal kita gunakan nih teman-teman. Kayak kita bakal ngoding di nomor 8. Lalu nomor 9 itu ada message area. Nah, biasanya message area ini bakal nyambung dengan verify dan upload. Jadi di message area itu menampilkan informasi error ataupun proses saat verify dan juga upload nih teman-teman. Nah, jadi segitu pengenalan dari microcontroller dan juga papan sistem terpadu itu seperti apa. Itu kita udah bahas teorinya. Nah, sekarang kita bakal sedikit praktek bagaimana caranya kita menyalakan LED menggunakan Arduino IDE ya, atau Arduino hardware-nya. Nanti untuk teman-teman, untuk simulasinya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau web yang sudah terintegrasi dengan Arduino IDE-nya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke prakteknya. Nah, oke, teman-teman, di sini kita akan mulai langsung ke prakteknya aja. Jadi kita akan menyalakan LED menggunakan Arduino Uno-nya ya. Nah, di sini untuk software yang nanti bakal kita pakai itu bisa Tinkercad atau juga kalian boleh menggunakan yang namanya software Walkwi. Tapi untuk Arduino IDE kita gampangnya menggunakan Tinkercad aja teman-teman, karena sebenarnya udah terintegrasi dengan si Arduino IDE-nya. Nah, nanti teman-teman buat di bagian create, di sini ada circuit. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam
simulasinya ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan coding atau melakukan pemrograman code-nya. Jadi untuk bahasa yang dipakai dalam Arduino itu adalah C++ atau bahasa C atau bahasa Arduino gitu. Jadi untuk beberapa konfigurasinya nanti kalian harus sedikit paham dulu bahasa C++ itu seperti apa. Itu bakal bisa kita mulai ngapain gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuat LED menyala menggunakan codingan di Arduino Uno-nya ya. Di sini kita komponen-komponennya kita pakai yang basic-basicnya dulu aja. Di sini outputnya kita bakal menggunakan LED ya teman-teman. Jadi kita di sini ambil dulu satu breadboard. Nah, di sini breadboardnya. Lalu di sini kita akan menggunakan Arduino Uno-nya sebagai outputnya nanti atau pemrogramannya nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan LED sebagai inputnya, sebagai outputnya. Nah, di sini kayak gini. Kita simpan aja di tengah-tengah project boardnya kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini LED terdiri dari dua kaki ya teman-teman. Ada yang negatif, ada yang positif. Atau negatif itu adalah kaki yang pendek, itu adalah katoda. Lalu di bagian yang panjang itu adalah anoda. Jadi nanti kalau kalian ngerangkai secara langsung, lihat dulu nih di LED itu kakinya itu berbeda ya panjang pendeknya. Kalau yang pendek itu anoda, yang pendek itu katoda, sorry. Kalau yang panjang itu anoda, atau yang katoda itu negatif, yang anoda itu positif ya teman-teman. Nah, di sini ini kan kaki negatifnya. Nah, kaki negatifnya ini kita hubungkan dengan bisa langsung ke dalam GND yang di bagian Arduino IDE-nya nih, teman-teman, ada GND. Nah, kalau misalkan mau buat jalur baru juga boleh. Di sini kita buat jalur baru aja di bagian negatifnya, teman-teman. Nah, di sini saya kasih warna hitam. Nah, lalu di bagian inputnya yang akan terhubung ke dalam pin, ini saya menggunakan satu resistor dulu untuk menahan si LED-nya supaya tidak overload atau tidak meledak ya nantinya teman-teman. Jadi di sini kita ambil satu resistor. Nah, resistornya ini kita bakal sambungkan. Kita akan sambungkan dengan kaki positif yang ada di bagian LED-nya. Nah, di sini untuk resistansinya saya ganti dulu. Yang tadinya kilo ohm jadi ohm dulu, terus di sini kita ganti 220 aja. Nah, nanti kita jumpernya di bagian kaki kanannya ya, atau di yang sejajar dengan resistornya. Nah, di sini kita bisa milih nih teman-teman, mau di kaki atau di pin nomor berapa nih di dalam Arduino-nya. Di sini yang bisa dipakai dari 2 sampai 13, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Jadi ini pin-pin input ataupun output nih di bagian 2 sampai 13. Nah, kalau 01 itu untuk komunikasi data yang nantinya kita bakal pelajari seiring berjalannya waktu ya, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan pin yang kedua aja. Nah, kita hubungkan. Set. Nah, kita hubungkan kayak gini. Lalu kita hubungkan dengan nomor 2-nya. Di sini kita ganti menjadi warna merah, yang artinya dia sebagai input atau di dalam pinnya gitu. Oke, di sini rangkaiannya udah selesai, tapi sebelum kita start simulation, ini di dalam Arduino Uno-nya harus kita coding dulu ya, teman-teman. Jadi untuk pengcodingannya di dalam software Tinkercad ini di sebelah kanan atas ini ada code. Nah, kode ini dia yang digunakan untuk pemrograman atau kalian ngoding di dalam simulasi Tinkercad. Nah, kita buka aja bagian code-nya. Nanti di bagian blocks kan ini dia edit mode-nya di bagian block ya. Kita edit ke bagian teks aja teman-teman, supaya kita secara teks ya semuanya. Nah, di sini Nah, di sini tampilan awalnya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi ada void setup dan juga void loop. Sorry, ini kita hapus dulu aja. Dan ini kita hapus. Nah, di dalam C++ atau di dalam bahasa Arduino language itu kita paling penting itu adalah void setup dan void loop-nya. Jadi di dalam void setup atau void loop ini tidak boleh dihapus ya teman-teman, nggak boleh dihapus kayak gini, dia harus tetap ada. Kenapa? Karena nanti inisialisasi semua komponen ya kita bakal lakukan di dalam setup.
Lalu untuk pemrogramannya itu kita pakai di bagian void loop-nya. Jadi kita untuk melakukan perulangan, untuk melakukan uh, running programnya adalah di bagian loop. Nah, jadi kayak gitu ya, void setup dan void loop-nya itu nggak boleh dihapus. Nah, di sini rangkanya adalah seperti ini. Yang pertama kita bakal langsung coding. Nah, di sini kan kita menggunakan pin yang ada di Arduino ya, teman-teman. Dan di sini kita harus buat satu variabel dulu secara gampang aja ya. Jadi kita bikin satu variabel untuk tipe data variabelnya adalah integer. Nah, integer ini kita pakai untuk menginisialisasi bahwa pin di nomor 2 itu kita pakai sebagai output. Ya gitu ya, teman-teman. Jadi di sini misalkan saya integernya warna merah karena LED-nya warna merah. Nah, ini merah ini adalah penamaan variabelnya. Bebas ya, terserah teman-teman mau LED 1, 2, 3 atau merah, kuning, hijau itu bebas. Di sini saya pilih integer merah aja. Nah, di sini adalah masukkan value pinnya. Nah, di sini jumpernya adalah terhubung ke pin nomor 2 nih. Nah, jadi di sini untuk yang integer merahnya kita ketiknya adalah 2 dan jangan lupa titik komanya. Nah, karena di sini bahasanya C++ ya, C++ itu harus menggunakan titik 2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam void setup nih teman-teman. Nah, karena kita udah menginisialisasi si pin yang ada di Arduino-nya bahwa kita menggunakan pin nomor 2. Nah, di sini kan kita menggunakan LED. Nah, LED-nya ini di dalam rangkaian kita sebagai apa nih teman-teman? Nah, LED-nya adalah sebagai output. Nah, jadi kita harus inisialisasi dulu nih atau kita deklarasikan bahwa kita menggunakan pin 2 itu untuk output. Nah, jadi di sini sintaksnya adalah pin mode kita buka kurung, lalu kita masukkan value pertama adalah si pinnya atau variabel yang udah kita buat nya, yaitu merah. Nah, merah, koma, kita spasi. Nah, di nilai kedua adalah value nya dia mau sebagai apa, input kah, output kah, ada input pull up, output pull up atau apapun itu. Nah, di sini kita menggunakannya adalah output karena LED-nya bakal kita nyalakan atau kita jadikan sebagai output ya teman-teman. Nah, misalkan kalian pengen tahu kok kita bisa tahu nih kalau sintaksnya itu pin mode. Nah, di sini ada di dalam software atau di dalam webnya itu adalah language reference. Nah, language reference dari Arduino ini bisa kalian baca-baca di arduino.cc language reference. Nah, di sini kita ada di bagian digital I/O-nya ya. Nah, digital I/O ini yang bakal kita pakai sebagai basic atau fundamental dasar untuk memahami codingan-codingan yang ada di Arduino. Nah, di sini kita tadi pakai pin mode ya. Nah, di sini adalah kita mau mengkonfigurasi spesifikasi pin untuk input ataupun outputnya. Nah, di sini sintaks di dalam pin mode-nya atau parameter yang ada di dalam kurungnya itu bisa input pull up atau input ataupun juga output. Nah, di sini untuk sintaksnya tadi ya pin mode. Nah, yang pertama ini adalah pinnya, lalu modenya mau apa? Nah, modenya di sini ada input, output, input pull up, dan juga input pull up. Nah, tadi kita di sini udah inisialisasi ya bahwa si merah itu atau si LED ini bakal menjadi output. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam void loop nih, teman-teman. Nah, di dalam void loop kita mau apa sih? Nah, di sini kan konsepnya adalah dari LED dia bakal mengirimkan data atau si pin mode ini bakal dikirimkan datanya ke dalam si pinnya ya. Nanti dalam Arduino ini dia bakal menulis apa yang dikirimkan dari LED. Nah, jadi kita di sini menggunakan sintaknya adalah di digital write, teman-teman. Nah, di digital write ini apa sih? Nah, sebentar ya. Nah, di digital write ini dia bisa membaca kalau si LED kita itu mau apa nih di dalam outputnya, ada high ataupun low. Nah, high ini adalah 1 atau nanti dia LED bakal menyala, dan untuk low ini dia akan mati. Nah, nanti untuk sintaksnya adalah kayak gini, digital write pin dan juga value. Nah, di dalam pinnya kita masukkan yang merah tadi, yang di bagian value-nya itu adalah tadi high ataupun low-nya.
Nah, karena di sini kita mau menyalakan LED-nya, kita pakai digital write yang tadi, digital write. Lalu kita masukkan parameternya. Parameternya tadi apa? Pinnya, yaitu merah. Lalu yang merah kita inisialisasi, terus modenya atau value-nya. Value-nya di sini kita bakal ubah high. Kita titik koma. Nah, di sini code programnya kita coba seperti ini dulu aja. Nah, codingan seperti ini kita bisa LED yang kita buat itu udah bisa menyala ya teman-teman. Jadi coba kita start simulation aja. Nah, tidak bisa, kenapa merah output 2 high. Ya sebentar teman-teman. Digital write merah output, pinnya merah output. Coba ya. Digital write. Merah output. Oh sorry teman-teman. Nah di bagian di bagian LED-nya ini kita belum masukkan ke dalam GND ya buat pembuangan arusnya. Sorry tadi agak kelewat. Nah di sini kita di bagian negatif kita masukkan ke dalam GND-nya dulu nih teman-teman. Nah, jadi ini sebagai inputnya nanti buat ke arah negatifnya adalah sebagai pembuangan arus atau groundnya. Nah ini harusnya sudah bisa. Nah kita lihat nih LED-nya sudah bisa menyala ya teman-teman. Di sini merah yang menyala. Jadi ini cara atau codingan dasar untuk menyalakan LED menggunakan Arduino IDE. Nah, sekarang kita mau coba di dalam LED-nya ini kita mau kelap-kelip nih atau kedap-kedip ya, kayak lampu ambulan gitu. Nah, di sini kan kita udah menginisialisasi bahwa ini output. Ini high ya, teman-teman. Nah, di bagian high-nya kan ini sudah nyala. Nah, jadi kita bisa menggunakan sintaks yang namanya delay nih, teman-teman. Nah, delay ini di dalam programnya adalah untuk memindahkan dari program awal ke program selanjutnya. Jadi di sini delaynya misalkan kita di dalam delay, teman-teman, nilai dari delay ini satuannya adalah millisecond. Nah, millisecond ini jadi kalau misalkan kita pengen 1 detik, kita inisialisasinya adalah 1000. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kita pengen 0,5 detik, otomatis 500. Kalau misalkan 2 detik itu 2000 dan seterusnya. Nah, di sini setelah digital write udah kita inisialisasi, yang high-nya di sini kita bisa coba yang low ya, teman-teman. Nah, habis ini kita digital write-nya merah berarti low. Nah, jadi pembacaan programnya adalah dari atas. Jadi setelah dia membaca codingan pertama ini high bahwa LED-nya nyala, nah, setelah 1 detik dia nyala, dia bakal ke arah merah nih teman-teman. Nah, habis merah, di sini kita misalkan mau pakai delay lagi untuk ngebalikin programnya supaya kedap-kedip. Nah, jadi sini kita pakai 1000 aja, yaitu 1 detik. Nah, jadi nanti dia bakal ngelooping terus nih. Setelah kodenya selesai, dia bakal balik lagi ke bagian merah yang high-nya. Terus dia bakal delay lagi, low lagi, delay lagi, setelah delay lagi dia bakal ke high. Jadi loop ini dia buat perulangannya, teman-teman. Nah, di sini kita run, kita coba. Nah, kita lihat LED-nya itu kedap-kedip ya. Kedap-kedip. Nah, di sini dia bisa kedap-kedip. Slow, low. Ya, high, low, high, low, high, low, high ya teman-teman. Nah, di sini kan kita mencobanya menggunakan satu LED ya. Gimana kalau kita misalkan pengen buat simulasi lampu lalu lintas nih?
Nah, kita bisa mencobanya adalah seperti ini ya teman-teman. Di sini kita tambahkan lagi LED-nya. Di sini aja. Kita harus buat pin baru. Sebentar. Sorry, salah, di sini yellow. Nah, di sini kita pakai warna hitam dulu. Nah, di sini kan kaki negatif. Nah, negatifnya jangan lupa hubungkan dengan satu jalur di bagian GND-nya. Nah, terus di bagian pin ininya kita tambahkan dulu satu resistor. Supaya gampang kita copy paste aja ya. Copy paste. Set. Kita pakai yang nomor 3 aja nih teman-teman. Nah, kita pakai nomor 3. Terus yang satu lagi kita bakal pakai yang hijaunya. Hijaunya kita ganti jadi green. Nah, terus ini jangan lupa di sini. Nah, yuk kita pakai warna merah di sini. Terus untuk yang satunya lagi kita hubungkan ke dalam kaki keempat ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kita ganti warna merah. Nah, di sini kita lakukan codingan yang sama. Jadi karena kita menggunakan pin baru lagi, di sini kan kita tadi inisialisasinya adalah warna merahnya aja nih teman-teman ya. Kita bikin variabel baru lagi. Kita integer kuning sekarang. Itu di kuning kita pakai pin berapa? Nah, pin nomor 3 ya tadi ya kalau. Nah, nomor 3 ya. Kayak gini. Lalu jangan lupa yang hijaunya juga integer hijau sama dengan itu di nomor 4. Nah, jangan lupa di bagian setupnya kita deklarasikan lagi atau kita inisialisasi bahwa pin mode kuning itu dia sebagai output. Lalu jangan lupa yang hijaunya juga dia sebagai output. Nah, setelah kayak gini, ini kita hapus dulu di delay-nya. Nah, sorry. Hijaunya kita hapus teman-teman. Nah, di sini mau kita coba bahwa kita bakal melakukan lampu lalu lintas dari merah kuning ke hijau, dari kuning merah kuning hijau, habis dari hijau ke kuning lagi, ke merah lagi, dan seterusnya ya, merah kuning hijau, kuning merah, kuning hijau, kayak gitu ya. Di sini kita inisialisasi dulu. Yang pertama adalah merahnya itu high, berarti untuk lampu-lampu yang lain itu kuning dan hijau ya itu adalah low ya teman-teman. Ini harus kita inisialisasi secara gampang supaya apa, nanti untuk loopnya itu kita tidak bertabrakan dengan LED lainnya. Nanti sambil berjalan sambil dijelaskan juga. Hijaunya ini low. Nah, kita coba dulu ya, segini kita coba dulu. Bisa gak? Nah, di sini LED merahnya nyala, kuning hijaunya itu mati. Nah, gimana kalau misalkan gak kita inisialisasi? Ini secara default dia bakal mati sih ya. Ini gampang, kalau misalkan mau kayak gini juga bisa. Cuma secara nanti supaya berurutan ya kitanya. Jadi di sini gunakannya adalah inisialisasinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah di sini kita bakal lanjut ke dalam LED kedua. Otomatis kita mau si kuningnya nyala. Berarti ini kita delay dulu. Kita delaynya misalkan lampu merah biasanya di 3 detik ya. Kita 3000 aja. Ini sebagai contoh. Nah, lalu kita inisialisasi lagi di LED kedua. Nah, LED kedua yang mau kita nyalakan adalah yang kuning. Berarti merah dan hijaunya itu harus kita low-kan. Yang kuningnya itu kita high ya teman-teman. Ini di sini digital right. Di sini merahnya low. Di sini digital right lagi. Kuningnya itu high.
Biar kayak terus ya teman-teman. Terus di digital right nya lagi itu hijaunya itu low. Nah, kita mau LED yang kuning nyala berapa detik? Biasanya kan kalau lampu merah dia nyalanya 1 detik ya teman-teman. Ini di sini kita bikin 1000 aja. Kita coba dulu sampai sini ya. Mana? Nah, kita coba dulu sampai sini. Nah, di sini merah nyala 1 2 3. Nah, 3 detik dia bakal pindah ke kuning. Nah, kita udah berhasil membuat 2 LED-nya nyala ya, teman-teman. Kita coba di codingan ketiganya sekarang. Oke, di sini kita lanjut ke yang warna hijaunya. Di sini kita inisialisasi warna hijaunya. Nah, di sini kita udah inisialisasi delay. Jadi kita masukkan atau kita inisialisasi bahwa hijaunya yang bakal menyala. Jadi di sini kita digital right. Merahnya adalah low. Terus kuningnya itu low juga ya teman-teman. Kita kuningnya itu low. Digital right itu adalah warna hijaunya adalah high. High. Nah, kita kasih waktu berapa nyalanya? Kan di sini nyalanya 2 detik ya. Jadi kita adalah ke 2000. Nah, kayak gini. Kita coba dulu apakah codingan kita berhasil apa enggak. Kita klik start simulation. Apa tidak bisa? Oh, sebentar. Start simulation. Nah, dari merah dia nyala 3 detik ini untuk waktuannya. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Cuma kita pengennya adalah dari merah ke kuning ke hijau, habis dari hijau langsung kuning lagi, habis itu ke merah lagi nih teman-teman. Berarti kita harus menginisialisasi satu lagi di bagian yang awalnya nih, di bagian baris kedua. Nah, nanti kita coba copy paste dulu. Biasanya harusnya ini error ya teman-teman. Coba ya, kita coba dulu aja error apa enggak. Oh enggak ya teman-teman, aman. Di merah kuning dia bakal ke hijau selama 1 detik. Nah, dari hijau selama 2 detik dia bakal ke kuning lagi, habis itu dia bakal kembali lagi ke merah. Nah, di sini adalah simulasi lampu lalu lintas yang bisa kita buat di dalam Tinkercad ya, menggunakan IDE. Nah, nanti pengembangan logikanya itu terserah kalian mau kayak gimana, karena di sini buat pengembangan dari logika kalian itu seperti apa. Misalkan kalian pengen bikin yang lebih banyak, ada 3 simulasi atau 3/3 gitu ya lampu lalu lintasnya itu bisa. Nah, di sini adalah pembahasan sedikit tentang Arduino IDE itu seperti apa dan codingan-codingan yang bisa kita lakukan di Arduino IDE itu seperti apa. Kita lakukan di dalam simulasinya. Nanti kalau di dalam simulasinya itu bisa kalian lakukan atau berhasil, nanti di bagian implementasinya biasanya gampang ya untuk konfigurasinya kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian untuk prakteknya. Bisa kalian coba sendiri kreasi kalian seperti apa. Nanti jika ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian masih bingung, boleh kalian hubungi kita ya di workshop_unpak atau juga boleh kalian hubungi di Instagram kita workshop_unpak atau boleh chat di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.